ataupun regulasi sebetulnya tidak ada ya, karena itu kan mungkin ada beberapa yang memang dalam artian kepemilikan pribadi. Nah sekarang sisa bagaimana pendekatan instansi atau pemerintah terkait misalnya dengan masyarakat atau ahli waris atau pemilik manuskrip itu sendiri. Yang kedua, ini juga bicara tentang kompensasi yang kadang-kala masyarakat ini tidak mau. Untuk apa misalnya saya berikan kepada pemerintah, apa keuntungan bagi saya? Nah ini yang harusnya ada titik temu antara masyarakat atau ahli waris misalnya dengan instansi terkait. Karena sebetulnya kalau yang saya pahami bahwa manuskrip atau naskah kuno sejauh ini bukan hanya wewenang sendiri dalam tanda kutip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Ini juga ranahnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terutama bidang kebudayaan. Kemudian di Samarinda sendiri ada Balai Pelestarian Kebudayaan wilayah 14 yang juga saya pikir sudah bekerja keras untuk bagaimana melakukan inventarisasi, termasuk yang disampaikan tadi oleh Pak Endang. 2023 mereka sudah melakukan digitalisasi naskah misalnya di Gunung Tabur atau di Berau, di Kesultanan Gunung Tabur. Oleh sebab itu maka saya pikir bahwa bicara tentang manuskrip ataupun warisan budaya lainnya, ini harusnya ada sinergi antara instansi terkait, terutama dinas-dinas terkait misalnya di daerah, termasuk lembaga vertikal seperti misalnya Balai Pelestarian Kebudayaan wilayah 14 Kaltintara yang juga punya tugas dan tanggung jawab yang sama, termasuk juga saya pribadi sebagai akademisi. Nah sisa bagaimana misalnya dinas terkait apakah misalnya membutuhkan dalam tanda kutip tenaga-tenaga akademisi ya, terutama tadi misalnya bicara tentang penterjemahan, ahli bahasa dan lain sebagainya. Karena di Kalimantan juga ada kantor atau balai bahasa yang saya pikir juga penting untuk dilibatkan dalam berkaitan dengan manuskrip. Mungkin seperti itu sementara.